Halo sahabat, jumpa lagi dengan channel Hans. Untuk video kali ini judulnya adalah tutorial bikin thumbnail YouTube pakai Photoshop. Setiap video yang tayang di YouTube harus ada cover atau sampul videonya yang disebut dengan thumbnail. Dengan melihat gambar dan tulisan yang ada di thumbnail, orang bisa mendebak atau mengira-ngira apa isi dari video tersebut. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat thumbnail untuk cover video yang sudah saya render dan siap untuk ditayangkan di YouTube. Langkah pertama, saya akan mengambil gambar atau foto dari cuplikan videonya seperti ini. Nah, saya akan ngambil contohnya adalah oncom. Setelah di pause, kita mendapatkan gambar yang kita inginkan. Di sini ada garis biru. Cara menghilangkannya adalah dengan cara diklik sekali di atasnya, lalu kita klik print screen sekali saja. Setelah ini kita pindahkan ke Paint. Caranya diklik dulu di sini, cari Paint. Nah, sudah dapat Paint, baru diklik 2 kali biar dibuka. Nah, setelah layar Paint terbuka, kita harus Ctrl V untuk melepaskan gambar atau foto yang kita copy tadi dengan cara Ctrl V. Nah, gambarnya sudah pindah di layar Paint dan kita beri judul supaya jangan bingung nantinya. Beri judul yaitu dengan cara Save As. Save As. Nah, judulnya apa? Klik di paling bawah. Ini judulnya, saya akan hapus dulu judul lamanya. Diberi judul adalah Oncom Edit. Lalu di save. Nah, berarti gambar atau foto oncom sudah masuk di dalam memori. Setelah foto yang diinginkan sudah ada, langkah berikutnya tinggal diedit menggunakan Photoshop. Photoshopnya saya buka dulu. Nah, tampilan pertama di Photoshop seperti ini. Lalu kita klik file, karena untuk membuka yang baru lagi, layar baru, maka harus klik new 1 kali saja. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini banyak ukuran dan kita pilih ukurannya 60 x 34 cm supaya ukuran ini sesuai dengan ukuran thumbnail yang ada di YouTube. Kita klik 2 kali di bagian 60 x 34, 2 kali, dan hasilnya ini. Inilah layar yang akan saya pakai untuk membuat thumbnail. Caranya, setelah layar terbuka, saya harus klik file lagi di sini sekali, lalu klik open. Klik open untuk membuka gambar yang tadi saya simpan. Tadi saya simpan judulnya adalah Oncom Edit.
dan ternyata sudah ada oncom edit. Lalu saya klik 2 kali supaya pindah ke layarnya Photoshop ini. Nah, ini sudah gambar yang saya inginkan sudah pindah ke layarnya Photoshop, tapi ini perlu di cropping. Cara croppingnya di sini sudah ada tandanya, tinggal kita mainkan atau kita buat croppingnya semacam ini. Nah, kalau gambarnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita lepas, maka akan ada timbul garis putus-putus putih. Lalu ini di copy dengan diklik Ctrl C, lalu dipindahkan ke layarnya si Photoshop. Ini adanya di bar yang tertulis Untitled One. Nah, di sini kita klik, baru layarnya kosong. Setelah itu baru kita Ctrl V atau Ctrl V di sini. Nah, gambar yang sudah kita cropping sudah pindah di layar Photoshop. Selanjutnya kita bisa mengedit dengan cara menambahkan tulisan yang mau dibuat pada thumbnail ini. Caranya dengan mengklik Ctrl T. Jadi kalau gambarnya sudah masuk, ini kan masih kecil. Saya ingin full screen, ingin semua layar ada di sini. Jadi saya harus klik Ctrl T, nanti keluar seperti ini. Lalu kita tarik ujung ini sampai ke ujung kiri atas, dan yang satunya pun saya tarik sampai ke ujung kiri layar ini. Nah, jadi sekarang layarnya sudah full screen, sudah semuanya ada gambar oncom ini. Maka selanjutnya kita harus me-apply dulu dengan cara klik di bagian yang raster ini. Jadi harus di-apply, baru klik apply. Jadi sekarang gambarnya akan tetap berada di layer 1 daripada Photoshop. Langkah berikutnya yaitu memberikan tulisan, yaitu dengan cara harus klik T. Di sini ada tool T. T itu artinya teks. Kita klik tool T-nya, lalu simpan di sini, baru diklik lagi. Nah, di sini sudah terlihat di layar ada garis vertikal hitam, yaitu siap untuk dituliskan yang mau kita inginkan. Dalam layar pertama saya tulis pemantauan di hari ke-14. Setelah penulisan satu layar, ini harus di-apply dulu supaya bisa diproses lebih lanjut. Caranya yaitu dengan mengklik apply ini, tanda raster tadi, diklik. Nah, berarti tulisan sekarang sudah masuk di layer berikutnya. Nah, setelah ini baru kita bisa memperbesar tulisan ini dengan cara klik Ctrl T. Klik Ctrl T. Nah, di sini terlihat ada kotak bergaris hitam, lalu di ujungnya ada kotak-kotak kecil. Nah, dari kotak-kotak kecil ini nanti saya akan perbesar
kiri kanan dan atas bawah supaya tulisannya menjadi besar. Sekarang saya akan klik tahan, geser ke sebelah kanan semacam ini. Nah, tulisannya sudah bertambah panjang. Lalu sekarang saya klik tahan ke atas dan ke bawah sedikit supaya tulisannya besar. Nah, ini kurang sedikit, saya tahan lagi ke atas. Nah, kiranya cukup. Setelah tulisannya sesuai dengan yang kita inginkan, kiri kanan, atas bawahnya, baru ini harus di-apply lagi dengan cara klik yang di laser kotak ini, klik sekali di laser dengan cara, nah saya mengklik yang raster ini ya, klik sekali di raster seperti ini. Lalu ini keluar tulisan apply. Jadi apakah sudah setuju tulisan ini? Ya kita setuju aja, apply. Klik sekali di sini. Nah, semacam ini. Jadi tulisannya sudah di ACC bakal demikian. Tinggal diperhalus atau dipercantik untuk merubah warna tulisan dan untuk mempercantik tulisan, maka kursornya harus diarahkan ke bagian bar T. Di bagian bar T ini saya klik kanan sekali, maka akan terdapat tulisan demikian. Lalu saya pilih atau klik blending option. Blending option sekali saja, klik sekali blending option, maka tampilan layar akan ada demikian. Nah, untuk merubah warna tulisan yang tadinya merah, maka saya klik di sini ada yang namanya color overlay. Klik sekali di color overlay. Nah, ini warnanya putih sehingga tulisan pun berwarna putih. Nah, sekarang kita tinggal pilih tulisannya mau warna apa. Misalkan saya mau warna ungu, maka saya klik di warna ungu ini sekali saja, pilih warna ungu. Nah, tulisan pun berubah jadi warna ungu seperti ini. Nah, lalu kalau ingin ada bayangan atau ada aksesorisnya, saya harus klik yang namanya stroke. Di sini ada kolom namanya stroke. Klik sekali di bagian stroke. Nah, sebelumnya ini harus di-oke-kan dulu. Jadi warna yang kita pilih tadi warna ungu, kita klik OK di sini. Baru bisa diproses untuk yang lainnya. Klik OK. Nah, jadi tampilan layar tambahan tadi sudah hilang. Sekarang saya klik berikutnya stroke. Di sini ada layer atau menu stroke. Saya klik sekali. Nah, di sini stroke ini gunanya untuk memberi efek bayangan atau tambahan warna selain warna yang asli yang dibawa dari tulisan tadi. Nah, warna bayangan ini kita bisa pilih. Nah, kalau kurang memuaskan, kita ganti warna stroke-nya. Misalkan jadi warna hitam. Coba kita ganti warnanya. Kalau kurang puas, kita ganti warnanya jadi warna hitam. Kita pilih warna hitam di sini. Nah, sepertinya warna hitam ini bagus. Ya, ini warna hitamnya bagus. Nah, kelihatan kan nih warna hitamnya jadi bagus tulisannya. Kalau gitu, kalau udah oke warna hitam, baru di-oke-kan dulu di sini. Oke kan, berarti bayangannya sekarang udah berwarna hitam. Nah, ini sepertinya sudah agak mendingan.
tulisannya sudah jelas, sudah terbaca dengan jelas, karena tulisan yang di dalam thumbnail itu harus kelihatan jelas supaya bisa langsung terlihat oleh yang melihat YouTube kita. Nah, ini kalau sudah beres semuanya, boleh ditambahkan dengan bevel, counter, tekstur biar nambah-nambah variasi. Udah gitu. Setelah itu kita klik OK supaya proses ini berakhir. Nah, jadi kelihatan thumbnail kita sudah agak bagus, ada tulisan pemantauan dari ke-14. Nah, untuk kata-kata berikutnya akan dilakukan dengan cara yang sama. Untuk menambah tulisan berikutnya, saya klik T di sini, klik, lalu dibawa ke layar, diklik juga di layar, maka kursornya sudah siap dengan tulisan berikutnya. Tulisan kedua saya tulis menggunakan. Nanti dengan cara yang sama, maka saya akan perbesar tulisan ini dan akan diganti warnanya juga. Kata yang kedua sudah saya poles, jadi tulisannya jelas seperti ini. Nah, ini perlu dipindahkan dengan klik tools yang buat pemindahan, move. Nah, ini akan saya pindahkan di sini dengan cara di klik 2 kali, tahan, klik 2 kali, tahan seperti ini. Nah, lalu dilepas, sudah jadi. Tulisan kedua sudah berhasil dimasukkan ke thumbnail ini. Sekarang tulisan ketiga pun dengan cara yang sama. Kita harus klik tools T di sini, lalu dibawa ke layar, di layar diklik juga, lalu kita tinggal menulis baris ketiga mau ditulis apa. Nah, di baris ketiga saya tulis oncom, lalu klik Ctrl T, nanti akan ada garis hitam dan ada segi 4 di setiap sudutnya. Nah, ini perlu dibesarkan dengan cara klik, tahan, geser kiri, lalu yang segi 4 yang sebelah kanan juga saya klik, tahan, geser kanan semacam ini, ujung sama ujung. Lalu di sini yang di tengah pun ada segi 4 kecil, kita tarik ke atas macam ini, jadi tulisannya gede. Lalu yang segi 4 bawah pun saya tarik sedikit ke bawah. Sekarang tulisan oncomnya sudah besar seperti ini. Lalu di sini masih ada garis putus-putus putih dan hitam semacam ini. Lalu masih ada segi 4 di pojoknya. Nah, ini harus di-apply dulu dengan cara klik di bagian yang di raster ini, klik sekali. Bagian raster ini diklik. Nah, baru keluar menu berikutnya. Apakah sudah setuju dengan tulisan ini? Ya, kita setuju aja, apply aja, langsung klik sekali di sini. Klik sekali. Jadi tulisan oncom sudah masuk ke layer Photoshop ini. Nah, langkah berikutnya harus diklik kanan di bagian oncom ini, maka ada tulisan semacam ini. Lalu klik option, blending option sekali, blending option sekali. Nah, sekarang warna tulisan sudah cocok, warna merah. Tinggal dikasih ornamen supaya kelihatannya lebih mencolok.
yaitu dengan mengklik stroke. Stroke saya klik. Nah, sekarang sudah ada warna hitamnya. Lalu kalau tambahan warna hitamnya kurang jelas, kita mainkan di size ini nih. Kita klik sedikit di bagian size. Nah, sekarang kelihatan tambahan ornamen atau bayang-bayang hitamnya sudah kelihatan agak jelas. Nah, kiranya ini udah cukup. Kalau sudah cukup, klik OK. Oke, mantap. Jadi 3 baris sudah saya tulis, dan baris keempatnya akan saya lakukan seperti baris pertama, kedua, dan ketiga. Layar keempatnya dalam budidaya sudah saya percantik semacam ini. Baris kelima tulisan cacing sutra sudah saya percantik seperti ini, dan akhirnya adalah seperti ini. Pemantauan di hari ke-14 menggunakan oncom dalam budidaya cacing sutra. Nah, ini teman-teman sudah beres. Saya membuat thumbnail buat video saya berikutnya yang berjudul seperti ini. Langkah berikutnya, ini harus di save, disimpan supaya jangan hilang. Kita harus klik file, lalu kita klik save, disimpan. Nah, ini akan tersimpan di Photoshop. Tapi kalau untuk thumbnail, disimpannya harus bentuknya JPEG. Maka saya buka lagi filenya, lalu saya buka Save As atau Save As. Lalu ini nanti akan dihasil thumbnail, ya. Akan dihasil thumbnail, hasilnya akan ada di hasil thumbnail. Lalu saya pindahkan judul ini ke bagian bawah, dan saya akan pilih bagian JPEG supaya si thumbnail ini tidak bisa diganggu gugat lagi. Ini sudah paten kalau di JPEG, dan thumbnail yang akan diupload ke YouTube harus berupa JPEG. Nah, maka saya klik di sini JPEG dan di save, disimpan. Lalu kita klik OK di sini. Jadi setuju penyimpanannya di bagian hasil thumbnail. OK. Nah, dengan demikian selesailah sudah tutorial singkat dan sederhana untuk pemula pembuatan thumbnail YouTube semacam ini. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Demikianlah akhir dari video ini. Untuk sahabat yang belum subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang terus. Nantikan video-video menarik berikutnya. Dadah.